semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 3. Cowok lain siapa? Jangan asal nuduh deh, kamu itu selalu berpikir buruk sama aku. Dia itu... Sisil menengok dan menunjuk ke arah tempat duduk Nico, tapi dia mendapati Nico sudah tidak ada di sana. Dasar nggak punya nyali tuh cowok, cibir kekasih Sisil dengan sinis. Ganteng doang nyalinya ciut. Tambahnya lagi, seakan belum puas menjelekkan Nico di depan Sisil. Daripada nggak ganteng banyak ngatur, gumam Sisil lirih, dia juga meliriknya malas. Apa kamu bilang? Apa? Seru tak mau kalah. Sebaiknya kita keluar, aku malu diliatin orang. Kamu itu selalu aja bikin keributan. Sisil mengambil ponsel dan tas miliknya yang ada di atas meja. Dia berjalan cepat meninggalkan kekasihnya. Laki-laki itu terlihat mengepalkan kedua tangannya, juga menatap Sisil dengan penuh kekesalan. Setelah itu dia segera menyusul Sisil. Ikut aku, temani aku makan. Pintanya, dia menarik paksa tangan Sisil saat baru keluar dari restoran. Sisil mendengus kesal, dia berusaha menarik tangannya dari genggamannya namun cengkeramannya terlalu kuat. Lepasin nggak? Pinta Sisil ketus. Kamu makan aja sendiri, aku males pengen balik. Tolaknya kasar. Bagaimana tidak malas menemani kekasihnya yang sudah berkali-kali membuatnya naik darah akhir-akhir ini. Saat ini Sisil bahkan sedang berusaha untuk menghindarinya, selalu punya 1000 alasan untuk menolak bertemu dengannya. Sisil merasa sudah muak dengan hubungan yang mulai tidak sehat ini. Dia merasa semakin tertekan dan terkekang setiap harinya. Sisil, bentaknya. Dave, tegur Sisil penuh amarah. Tolong berhenti bersikap gila seperti ini, kamu itu makin gak terkendali. Aku lelah, Dave, keluh Sisil dengan wajah memelas. Rasanya ingin memutuskan hubungannya dengan laki-laki di hadapannya ini. Soalnya mereka sudah terikat perjodohan sejak 2 tahun yang lalu. Perjodohan yang dilakukan antara kedua orang tua mereka yang bersahabat sejak masih muda. Lelah, harusnya aku yang bicara seperti itu. Kamu nggak mau dengerin perkataanku dan sekarang malah sering menghindar. Sanggah Dave tak mau kalah, dia berusaha membela diri dengan menyudutkan Sisil. Dave, please, aku mau pulang sekarang, ujar Sisil memohon lirih dengan suara yang berat. Dia benar-benar tidak mau berdebat dengannya lagi. Besok kita bicara lagi, kita makan siang di luar. Sisil menyingkirkan pelan tangan Dave. Laki-laki itu mau melepaskan tangan Sisil dengan mudah. Oke, tapi aku antar kamu sampai apartemen. Jangan coba-coba nolak atau kamu harus nemenin aku makan malam, ancamnya. Sisil langsung mengangguk pelan, setidaknya dengan menyetujui permintaan Dave. Laki-laki itu akan lebih cepat pergi dari hadapannya. Satu kata saja dia mengeluarkan suara untuk menolak permintaan Dave, bisa dipastikan akan terjadi perdebatan yang tidak akan ada akhirnya. Lepas Dave, malu diliatin orang. Sisil berusaha menyingkirkan tangan Dave yang melingkar di pinggangnya. Dia merasa risih karena berada di jalan yang saat ini sedang banyak orang lalu lalang. Ngapain malu? Di luar negeri tuh orang ciuman di pinggir jalan juga udah biasa. Sahut Dave santai. Dia tidak mau melepaskan tangannya dari pinggang Sisil. Kita bukan di luar negeri, Dave. Itu juga biasa buat kamu, bukan buat aku, ujar Sisil sinis. Dave selalu saja membanding-bandingkan kehidupan bebas di luar negeri. Laki-laki itu memang cukup lama tinggal di luar negeri dan gaya hidupnya mulai terbawa. Sisil bahkan sudah muak mengingatkan Dave untuk tidak pergi ke klub malam. Terserahlah, capek ngomong sama kamu, timpal Dave malas. Dia menarik tangannya dari pinggang Sisil dan hanya berjalan beriringan. Nico berjalan lamban menuju apartemennya, kedua tangannya dia masukkan ke dalam kantong jaketnya. Jika dilihat dari kondisi dan raut wajah Nico, tidak ada yang akan menyangka kalau saat ini dia sedang patah hati. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya kehilangan wanita yang bertahun-tahun kita cintai, sakit dan kecewa sudah menjadi hal yang pasti, dan hancur akan mengikutinya setelah itu. Namun Nico mampu mengatasi dan mampu mengontrol dirinya.
hingga membuatnya tidak berlarut-larut dalam kehancuran. Meski saat ini sakit hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata, kalaupun pada akhirnya Feli harus menikah dengan orang lain, itu artinya dia tidak berjodoh dengan Feli. Apa yang bisa dia lakukan kalau memang Tuhan tidak mentakdirkan dirinya bersatu dengan Feli? Apa harus mencegah pernikahan itu dan menikahi Feli? Hatinya juga tidak siap untuk menerima apa yang telah terjadi pada Feli. Melihat banyak kismar di leher dan dada Feli saja membuat hatinya terasa terbakar sampai detik ini. Marah, kecewa, sakit hati dan jijik, membayangkan bagaimana kedua manusia itu melakukannya meski tanpa sengaja. Nico tidak memungkiri jika selama menjalin hubungan dengan Feli, dia juga sering mencium dan mencumbunya. Tapi sampai detik terakhir, Feli bersama laki-laki lain, Nico tidak pernah meninggalkan jejak di tubuh Feli. Lalu bagaimana mungkin hatinya sanggup menerima setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri? Nico mengepalkan kedua tangannya, dia hampir melayangkan tinjuan ke dinding apartemennya. Namun seketika dia terdiam dan mengurungkan niatnya. Jarinya terlalu berharga untuk terluka hanya demi wanita yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. "Brengsek!" teriaknya. Dia menghempaskan tinjuan ke udara untuk meluapkan kekesalannya setelah mengingat kembali hal menyakitkan itu. Setelah membuka pintu apartemen, dia masuk dan membantingnya dengan keras. Kenyataan ini terlalu sulit untuk diterima begitu saja. Akan sulit melupakan meski terluka dan kecewa. Nico duduk di ruang tamu, kedua kakinya dia naikkan ke atas meja, dan kedua tangan yang disilangkan. Dia mulai memikirkan bagaimana menjalani hidupnya ke depan, bagaimana dengan kuliahnya yang sudah terlanjur dipindahkan ke universitas yang sama dengan Feli, juga usaha yang akan dia buka di kota ini. Rasanya tidak mungkin untuk pindah lagi ke universitas lain. Sepertinya Nico harus menguatkan hatinya karena akan sering bertemu dengan Feli. "Lepasin, Dev, jangan gila, aku nggak mau. Siapapun tolong." Nico langsung beranjak dari duduknya saat mendengar suara perempuan yang berteriak minta tolong. Tanpa pikir panjang, Nico langsung keluar dari apartemennya. Dia menengok ke sisi kanan, tidak ada siapapun di sana. "Jangan, Dev, aku mohon." Suara itu langsung membuat Nico menoleh ke sisi kiri. Tepat berjarak 2 pintu dari apartemennya, dia melihat Sisil yang sedang diseret masuk ke dalam apartemen oleh laki-laki yang dia temui di restoran tadi. Nico langsung berlari menghampiri mereka. Dia mendorong kuat badan Dev hingga tubuhnya terpental ke lantai. "Sial, kau lagi!" geram Dev. Sementara itu Sisil langsung bersembunyi di balik tubuh Nico. Isak tangisnya mulai terdengar. Nico menoleh sekilas namun langsung kembali menatap tajam pada Dev. "Mau apa kamu?" seru Nico. "Bukan urusanmu, dia kekasihku. Aku berhak melakukan apapun padanya." Dev berdiri dan menggeser kasar bahu Nico. "Ayo masuk." Dev menarik tangan Sisil. "Dev, pergi, aku mohon," teriak Sisil. "Aku tidak mau melakukannya." "Buk!" Nico meninju wajah Dev tanpa sungkan. Dia juga menarik tangan Sisil dan membawanya masuk ke dalam apartemen Sisil. "Masuk dan kunci pintunya," pinta Nico. "Tapi, masuk atau aku tidak akan menolongmu." Mendengar ancaman Nico, Sisil langsung menutup pintu dan menguncinya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.